Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara mencari equivalent unit yang merupakan langkah kedua dalam menghitung akumulasi biaya menggunakan metode process costing, dan langkah ketiga yaitu perhitungan biaya unit. Dalam menghitung biaya equivalent unit, kita harus mengetahui berapa unit yang dimulai started dan yang ditransfer keluar. Unit yang dimulai dan ditransfer keluar sudah kita cari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebesar 6.000 unit. Unit started 6.000 unit. Kita bisa melihat datanya pada analisis arus fisik. Jadi unit yang dimulai 6.000 unit untuk material dan 6.000 unit untuk conversion cost. Maka total equivalent unit untuk unit started dan transfer out adalah 6.000 untuk material ditambah dengan 6.000 untuk conversion cost, sebesar 12.000 unit. Untuk menghitung berapa unit ekuivalen untuk beginning WIP, kita perlu mengingat lagi konsep yang ketiga, yaitu FIFO mengakui bahwa kerja dan biaya yang dibawa dari periode sebelumnya secara sah merupakan bagian dari periode itu. Jadi di sini dikatakan bahwa material yang merupakan 100% ini dan conversion cost yang merupakan 20% ini merupakan pekerjaan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Karena ini adalah beginning work in process, yaitu barang tersebut merupakan periode yang dibawa dari periode sebelumnya. Jadi untuk material, karena sudah diselesaikan 100% pada periode sebelumnya, maka pada periode sekarang yang diselesaikan adalah 0 unit. Sedangkan untuk conversion cost, karena pada periode sebelumnya sudah diselesaikan 20%, maka untuk periode sekarang yang harus diselesaikan adalah sisanya, yaitu 100% dikurangi dengan 20%, itu sama dengan 80%, dikalikan dengan berapakah jumlah unit yang ada pada beginning work in process. Datanya dapat kita lihat pada soal mengatakan bahwa beginning work in process memiliki 3.000 unit, di mana 100% sudah selesai pada material dan 20% sudah selesai pada conversion cost. Jadi yang dikerjakan pada periode ini adalah 100% dikurangi dengan 20% pekerjaan yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya dikali dengan 3.000 unit dari beginning work in process, maka hasilnya adalah 2.400 unit. Maka unit ekuivalen untuk beginning WIP adalah sebesar berapa materialnya dijumlah dengan unit conversion cost untuk beginning WIP sebesar 2.400 unit. Untuk unit di ending work in process, kita melihat konsep asumsi FIFO yang pertama, yaitu unit pada persediaan awal. Ini unit pada persediaan awal diselesaikan terlebih dahulu sebelum unit baru dikerjakan. Berarti pekerjaan unit beginning work in process diselesaikan terlebih dahulu, baru unit ending work in process dikerjakan setelah beginning work in process selesai. Maka kita lihat di sini 100% ini merupakan pekerjaan yang dikerjakan setelah pekerjaan pada awal periode itu selesai. Maka biaya yang unit yang dikerjakan pada ending work in process ini adalah unit yang dikerjakan pada periode sekarang. Jadi untuk mengetahui berapa material yang dikerjakan pada periode sekarang, kita lihat dari datanya di sini. Ending work in process terdapat 1.000 unit, di mana dari 1.000 unit itu 100% material yang sudah selesai dan conversion cost-nya
baru selesai 25%, maka ini 1000 unit, sehingga unit ending work in process untuk material adalah 100% dikalikan dengan 1000 unit ending work in process, maka hasilnya adalah 1000 unit. Sedangkan conversion cost-nya adalah 25% yang diselesaikan pada periode tersebut, maka 25% dikalikan dengan berapa unit pada ending work in process kali 1000, maka hasilnya adalah 250 unit. Jadi kita mendapatkan bahwa hasil ekuivalen dari ending work in process itu untuk conversion cost-nya adalah 250 unit, maka total equivalent unit untuk ending work in process adalah jumlah equivalent unit material yang selesai dikerjakan di total dengan jumlah dari conversion cost unit ending work in process yang diselesaikan pada periode ini menjadi 1250 unit equivalent untuk ending work in process. Maka total equivalent unit untuk material pada periode tersebut yang diproduksi adalah 6.000 ditambah 0 ditambah 1.000 sebesar 7.000 unit material, dan total unit conversion cost yang diproduksi pada periode tersebut 6.000 unit started and transfer, terus unit beginning work in process 2.400 dan unit ending work in process 250, di total menjadi 8.650 unit equivalent untuk conversion cost. Maka total equivalent unit secara keseluruhan adalah jumlah dari berapa unit started ditambahkan dengan berapa unit beginning work in process equivalent unit dijumlah dengan equivalent unit dari ending work in process, sehingga totalnya adalah 15.650. Perhatikan bahwa total dari 7.000 ditambah 8.650 sama dengan total dari 12.000 tambah 2.400 ditambah dengan 1.250. Maka kita mendapatkan berapakah equivalent unit yang diproduksi pada periode sekarang. Setelah kita menemukan equivalent unit pada langkah kedua, kita akan mencari berapa perhitungan biaya unit untuk periode sekarang. Kita beginilah format untuk FIFO, yaitu current cost dibagi dengan berapa equivalent unit yang diproduksi pada periode sekarang. Kita tidak mengikutsertakan biaya pada awal produksi karena konsep yang ketiga juga yang mengatakan bahwa kerja biaya yang dibahas dari periode sebelumnya secara sah merupakan bagian dari periode itu, dan konsep yang pertama menyatakan bahwa hanya biaya dari periode sekarang yaitu current cost dan keluaran periode sekarang yang seharusnya digunakan untuk menghitung biaya unit periode sekarang. Jadi untuk menghitung biaya unit periode sekarang hanya menggunakan biaya dari periode sekarang. Biaya dari periode sebelumnya pada awal periode tidak diikutsertakan. Jadi kita lihat berapakah biaya untuk material, conversion cost, dan berapa totalnya. Itu kita dapat melihat datanya di sini. Cost ini adalah beginning cost yang saya bilang tadi, yang merupakan biaya pada periode sebelumnya yang tidak kita ikut sertakan karena terdapat asumsi pertama dan asumsi ketiga yang sudah saya bacakan sebelumnya. Sehingga current cost untuk periode sekarang adalah $950 untuk memproduksi material dan $2.174,5 untuk memproduksi, melakukan conversion cost. Maka material tadi adalah $950, ini dalam satuan dolar, dan conversion cost adalah $2.174,5 dalam $1. Equivalent unit ini adalah
equivalent unit yang kita cari pada langkah kedua dengan jumlah untuk material yaitu 7.000 dan conversion cost-nya adalah 8.650. Maka equivalent unit untuk material adalah 7.000 dan equivalent unit untuk conversion cost equivalent unitnya adalah 8.650 dalam bentuk unit. Maka biaya per unit untuk produksi pada periode ini untuk memproduksi adalah $950 material dibagi dengan 7.000 equivalent unit material, maka 950 dibagi dengan 7.000, maka hasilnya adalah 0,1357 dolar per unit. Dan conversion cost-nya adalah 2.174,5 dolar biaya dibagi dengan 8.650 equivalent unit untuk conversion cost. 2.174,5 dibagi dengan 8.650 unit, maka biaya per unitnya adalah 0,25138 dolar. Sehingga kita mendapatkan total biaya untuk memproduksi satu unit adalah biaya material ditambah dengan biaya conversion cost, maka totalnya adalah ini sama dengan biaya ini ditambahkan dengan biaya conversion cost, dan hasilnya adalah, lebih baik saya tulis saja, 0,387 dolar untuk satu unit. Jadi biaya produksi satu unit adalah 0,387 dolar. Oke. Saya harap video ini dapat membantu pemahaman kita sampai pada langkah ketiga, dan langkah keempat, kelima akan saya bahas pada video berikutnya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera.